Sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat dan anugerah kepada kita semuanya di pagi yang cerah ini untuk memenuhi undangan Sahibul Hajah Bapak Haji Amali dalam acara undangan Walimatul Arsy yang ini merupakan salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Kalau ada salah seorang saudara kita sesama Islam yang mengundang kita, maka penuhilah undangan. Mudah-mudahan perjalanan kita dan langkah kaki kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan amal kebaikan bagi kita yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang sempurna. Dan di antara bukti keindahan agama Islam, tatkala Islam menganjurkan kepada kita semuanya untuk menikah. Karena di dalam menikah banyak sekali manfaat dan hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya. Yang paling inti mungkin dua, sekalipun masih banyak lagi ya. Pertama, dengan menikah seorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, pria dan wanita berpasang-pasangan, dan Allah menjadikan pada pernikahan dan pasangan tersebut sakinah, mawaddah, kebahagiaan, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam pernikahan terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Oleh karenanya semua orang yang mengarungi bahtera rumah tangga pasti mendambakan dan menginginkan kebahagiaan, menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua, di antara hikmah yang paling inti dari pernikahan adalah dengan menikah seorang akan terjaga kehormatannya, terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, segeralah menikah. Karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan kalian dan menjaga farji-farji kalian, sehingga tidak terjerumus dari perbuatan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, pada zaman kita sekarang ini, zaman yang dimana begitu luas terbentang pergaulan anak muda mudi, demikian juga terbentang luas komunikasi antara mereka berdua, kurangnya ilmu, kurangnya kepedulian dan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, sehingga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya,
tugas kita semuanya bagi para pemuda dan pemudi yang belum nikah untuk segera menikah, untuk menjaga kehormatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang menarik, "Idza tazawwadal abdu faqad istakmala nisfuddin, falyattaqillaha fi nabati." Kalau ada seorang hamba yang sudah menikah, maka sudah sempurna separuh agamanya. Ya. Jadi ini Mas siapa tadi? Abu Zur'ah sudah menikah, berarti sudah sempurna separuh agamanya. Tinggal menjaga separuh yang lainnya. Kenapa orang yang sudah nikah berarti telah sempurna separuh agamanya? Karena penyakit yang menghancurkan bangsa dan negara ini ada dua: syubhat dan syahwat. Syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita dan sebagainya. Dan dengan seorang menikah berarti telah terobati salah satu penyakitnya, setelah tertutup salah satu pintu yang mengantarkan kepada kerusakan. Demikian juga kami mengharap kepada orang tua, para bapak, para ibu, untuk menjaga putra-putri mereka, untuk segera menikahkan mereka jika memang telah datang waktunya. Sebab ini adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua. Jika kita tidak segera menikahkan anak-anak kita, padahal sudah memiliki kemampuan, sehingga justru malah terjatuh kepada kerusakan dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua juga ikut mikul dosanya. Seorang ulama Qatadah pernah mengatakan, "Idza balaghal ghulam wa lam yuzawwijhu abuhu fa waqa'a fil fahithah asimal ab." Kalau ada seorang pemuda yang sudah waktunya nikah, tapi orang tuanya enggak segera menikahkannya, sehingga dia terjatuh dalam perbuatan yang haram, zina atau yang lain, wal iyadu billah, maka orang tuanya ikut nanggung dosa itu. Karena ini tanggung jawab. Orang tua telah melalaikan kewajibannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tatkala mengarungi rumah tangga, tatkala masuk ke gerbang pernikahan, pasti mendambakan, menginginkan, merindukan kebahagiaan. Namun, sudahkah kita memahami bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Orang yang menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka suami dan istri harus sama-sama memahami, harus sama-sama bekerja sama, harus sama-sama melengkapi antara satu dengan yang lain, kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing. Suami melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami, istri melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian masing-masing menunaikan hak yang lain, pasangan yang lain. Jika hal itu telah terwujudkan, maka insya Allah ta'ala rumah tangga yang diinginkan, rumah tangga yang diidam-idamkan akan terwujudkan. Namun jika salah satu atau dua-duanya tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak menunaikan hak pasangannya, jangan salah kemudian seorang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Oleh karenanya perlu kerjasama antara pasang suami dan sepasang istri untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami dan istri dalam Al-Quran seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan kalian wahai para suami ibaratkan pakaian bagi para istri. Kenapa? Kenapa pasangan suami istri diibaratkan dalam Al-Quran seperti pakaian? Karena pakaian berfungsi untuk melindungi diri kita dari terik panas
dari terik matahari dan suhu yang dingin. Di antara fungsi pakaian juga adalah menutupi aib dan cacat kita. Dan di antara fungsi pakaian adalah untuk perhiasan bagi kita semuanya. Demikian juga sepasang suami istri. Mereka harus melindungi antara satu dengan yang lain. Suami melindungi istri, istri melindungi suami. Kemudian menutupi aib. Suami menutupi aib istri, tidak dibongkar ke semuanya. Demikian juga istri menutupi kekurangan-kekurangan suaminya, tidak membongkar rahasia dan kekurangan-kekurangan sang suami. Dan yang ketiga, suami istri adalah menganggap pasangannya adalah perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Oleh karenanya, kepada ananda atau saudaraku Al-Ah Abu Zur'ah dan kepada para suami yang lain secara umum, jadi enggak terkhusus pengantin baru saja, kita yang udah lama sebagai suami juga perlu untuk mencermati nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai suami. Kepada para suami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita semuanya, kaum laki-laki, kaum pria, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya. Dan kita harus berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga ini dengan semaksimal mungkin. Sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tugas kita ini. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepemimpinan kalian. Maka sebagai seorang suami, dan terkhusus kepada Al-Ah Abu Zur'ah Nur Hadir tadi, hendaknya memperhatikan tugas-tugasnya yang perlu kita ingat kembali dan kita evaluasi. Pertama, tugas inti seorang suami adalah membimbing dan mendidik istrinya berdasarkan cahaya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik dalam masalah akidahnya, baik dalam masalah ibadahnya, baik dalam masalah akhlaknya, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Ini tugas inti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak kita, dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum. Maksudnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu bagaimana? Mendidik, membimbing mereka kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang suami harus banyak membekali diri kita dengan ilmu agama. Karena kalau kita nggak pintar tentang masalah agama, gimana ngajari istri kita tentang agama? Faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin ngasih. Kalau kita nggak punya uang, nggak mungkin ngasih orang lain uang. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana ngasih orang lain ilmu? Maka mari kita semuanya menyibukkan diri kita dengan menambah ilmu agama untuk membekali diri kita dan keluarga kita. Ya. Yang kedua, tugas seorang suami yang paling inti, dan ini pesan Rasulullah SAW kepada para suami, kepada kita semuanya, dan terkhusus kepada pengantin pria, hendaknya mereka sabar dan lemah lembut terhadap para wanita. Rasulullah SAW seringkali menekankan hal ini dalam banyak hadisnya. Rasulullah bersabda, rifqan bil qawarir. Hendaknya kalian, wahai kaum laki-laki, berlemah lembut terhadap para wanita yang diibaratkan oleh Nabi seperti botol kaca. Kenapa
Kenapa wanita diibaratkan seperti botol kaca? Karena mereka mudah retak, mereka mudah patah hati, mereka mudah cemburu. Oleh karenanya kewajiban bagi seorang suami sebagai seorang pemimpin yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak ngalah, untuk banyak sabar, untuk banyak lemah lembut kepada para istri. Ya, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa melampiaskan emosi. Walaupun kita sebagai lelaki yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, bukan sama sekali maksudnya kita semena-mena dengan kekuasaan kita, dengan kepemimpinan kita, tetapi hendaknya kita lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah, termasuk istri-istri kita. Makanya saya pesankan kepada saudara Al-Ahbazura dan kepada para suami, mari kita lemah lembut, mari kita sabar. Ya, jika kita mendapati kekurangan-kekurangan pada istri-istri kita, ingatlah pesan Rasulullah SAW, la yafruqu mu'minun mu'minatan in sahita minha syai'an radiya minhal akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki mencela, menghina, merendahkan mukminah istrinya, ya, wanita yang beriman. Kenapa? Karena bisa jadi dia membenci salah satu perangai istrinya, tapi dia senang, ya, mencintai dengan perangai-perangai istrinya yang lain. Dan di antara pesan Rasulullah SAW yang perlu untuk diperhatikan oleh kita semuanya adalah hendaknya para suami memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jangan sampai kita sebagai seorang suami bisa berbuat baik kepada tetangga kita, kepada teman kita, tapi kepada keluarga kita sendiri, kepada istri dan anak-anak kita sendiri malah kasar, tidak memiliki etika dan adab. Ya, lihatlah bagaimana kelembutan Rasulullah, akhlak indah Rasulullah kepada para istrinya, kesabarannya, ketabahannya. Rasulullah pernah senda gurau, bahkan adu laki, Pak, ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha, canda dengan istrinya. Kadang juga Rasulullah SAW menghadapi konflik dalam rumah tangganya, tapi beliau hadapi dengan sabar. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu, banting piring pemberian istri Nabi SAW yang lain, tapi Rasulullah SAW dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, dia mengumpulkan serpihan-serpihan, pecahan-pecahan piring tersebut, ya, tanpa ngomel kepada salah satu. Subhanallah, itulah akhlak indah Rasulullah SAW yang perlu kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, karena Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Yang kedua, pesan kami kepada para istri, kepada para ibu, terutama kepada Ananda Fatin Jauhara, ya, sesungguhnya hendaknya kita sebagai istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah ngasih kita seorang suami, perlu kita syukuri. Karena banyak juga, ya, wanita mungkin yang merindukan suami belum dapat juga, atau mungkin sudah dapat kemudian hilang juga. Perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat besarnya hak seorang suami. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana betapa besarnya hak seorang suami yang perlu diperhatikan para istri. Nabi bersabda, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addas haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya borok kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan hak seorang suami. Karena betapa besar hak seorang suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan saya boleh nyuruh orang lain sujud kepada orang lain,
Manusia sujud kepada manusia. Andaikan boleh, kata Nabi, padahal nggak boleh. Andaikan boleh, saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Mengingat betapa besar hak seorang suami. Oleh karenanya, kepada para istri, kepada para ibu, ya, khususnya kepada pengantin putri, ya, hendaknya mengingat kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Yang terpenting, pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan suami Anda. Sebab ini perlu dicamkan baik-baik, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa kebanyakan para istri masuk neraka gara-gara kufur terhadap nikmat kebaikan suami-suami mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Uridun nar fa idza aktsaru ahliha minan nisa." Pernah diperlihatkan neraka kepada saya. Ternyata penghuni yang paling banyak adalah wanita. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka syai'an qattu. Kata Nabi SAW, ya, sebabnya adalah karena mereka mengingkari, melupakan, melalaikan kebaikan suami-suami mereka. Andaikan kamu wahai suami berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun lamanya, lalu istrimu mendapati kekurangan pada dirimu sekali aja, maka sang istri akan mengatakan, kamu gak ada baiknya sama sekali. Dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ini kufur nikmat. Ya, oleh karenanya, wahai para istri, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban kita, syukur kepada Allah dan qanaah apapun yang telah Allah berikan kepada kita berupa suami yang kenikmatan, mari disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qanaah. Menerima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami kita, tidak terlalu menuntut di atas kemampuannya. Ini sifat istri-istri yang salihah dan baik Islam. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW kepada para istri adalah hendaknya para istri mentaati suami-suami mereka. Karena suami adalah salah satu pintu yang mengantarkan para istri ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktunya, puasa Ramadan, menjaga farjinya, mematuhi taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari arah pintu mana yang kamu suka. Demikian juga, ya, yang ketiga, yang terakhir, pesan kepada para istri adalah hendaknya berusaha mencari keridhaan para suami, menyenangkan dan membahagiakan suami mereka, tentunya dengan hal-hal yang tidak melanggar agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ditanya tentang istri yang salehah, bagaimana kriterianya, bagaimana sifatnya, maka Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara, yang menyenangkan suaminya jika suaminya memandangnya, wa tuti'uhu idza amara, dan mentaati suami jika sang suami memerintahkan kepadanya, wa tahfazuhu fi farjiha wa mali, dan menjaga kehormatannya, menjaga harta sang suami. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah saya beritahu bagaimana kriteria wanita-wanita penghuni surga? Al-wadudul waduda allati idza dhalamat hiya aw dhulimat qalat hadhihi yadi fi yadi la adhuqu ghamsan hatta tarda, yaitu wanita istri yang penuh cinta dan kasih sayang dan subur, ya, subur melahirkan anak, yang apabila dia didolimi atau mendolimi suaminya, maka dia taruh tangannya ke tangan suaminya seraya mengatakan, saya tidak akan bisa memejamkan mataku sampai kamu ridho kepadaku. Mencari keridhaan suaminya, ya, mencari kebahagiaan dan kesenangan, membuat suaminya bahagia, itu adalah kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat, para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya para suami dan kepada kita semuanya para istri, dan khususnya kepada pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan Ananda Al-Akh Abu Zur'ah dengan Al-Ukh Fatin Jauharah, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan wasiat-wasiat dan pesan Nabi Muhammad SAW tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga kita semuanya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan istri dan anak-anak kita permata hati dan permata mata bagi kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirnya saya minta kepada para jemaah sekalian untuk mendoakan kepada pengantin mempelai kedua dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.